Bab 731, Murid Istana Pil Regal. Berita di distrik ikan dan naga menyebar lebih cepat daripada tempat lain manapun. Bisikan pelan dan percakapan di gang belakang segera membuat perampokan di paviliun Myriad Puppets menjadi pembicaraan di seluruh distrik. Namun, kepala di antara semua emosi yang berdesir di hati setiap orang adalah ketidakpercayaan. Fakta perampokan belaka bukanlah hal yang membuat mereka tidak percaya. Keputusasaan telah mendorong banyak orang bodoh untuk mencobai nasib sebelumnya. Terlalu banyak kejadian itu setiap tahun untuk dilacak. Tapi merampok paviliun Myriad Puppets, itu pasti novel. Selain itu, mereka bahkan telah mengambil 2000 budak sekaligus. Apa sebenarnya yang coba dilakukan para pelaku? Untuk apa mereka membutuhkan begitu banyak orang? Yang membuat semua orang semakin penasaran adalah bagaimana mereka bisa melakukannya. Teknik macam apa yang cukup kuat untuk merebut beberapa ribu orang dalam beberapa tarikan napas. Hal yang paling penting adalah bahwa baik paviliun Myriad Puppets maupun penegak hukum setempat tampaknya telah menangkap pelakunya. Jangankan menangkap mereka, mereka bahkan tampaknya tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Perampokan ini membanggakan gaya mendominasi dan kecemerlangan yang membingungkan. Dari eselon atas hingga pengumpan bawah, seluruh distrik ikan dan naga terkejut. Berita perampokan itu dengan cepat juga sampai ke rumah Shiko. Shiko Nan adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian dan menjadi sangat marah. Sementara itu, Lin Ming sedang merebus obat di tokonya tidak jauh dari paviliun boneka segudang ketika dia mendengar berita itu. Kejutan itu hampir membuatnya bodoh. Paviliun Myriad Puppets telah dirampok. Dia tahu siapa yang melakukannya bahkan jika dia berpikir dengan lututnya. Lagi pula, hanya ada 2 orang yang bertanya kepadanya tentang paviliun 1 jam yang lalu. Ini terlalu kebetulan, mereka berbicara tentang paviliun boneka segudang, dan kemudian paviliun itu kemudian dirampok dalam waktu singkat. Sebuah menggigil menjalari Lin Ming, perjalanan dari kepala sampai kaki. Kapan Wei Jie menjadi begitu gila? Bukankah Wei Jie selalu dikenal berkepala dingin? Wei Jie, kamu benar-benar membuat gelombang besar kali ini. Saya sangat berharap Anda tidak akan tertangkap. Lin Ming merasakan dorongan untuk menangis. Dia tahu betul bahwa jika mereka tertangkap, yang pertama terlibat adalah dirinya sendiri. Akibatnya, Lin Ming sangat sadar bahwa dia harus mengunci apapun yang dia tahu di dalam kepalanya, dan membiarkannya membusuk. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membicarakannya. Untuk membicarakannya berarti membeli tiket sekali jalan ke neraka. Bahkan jika dia benar-benar tidak bersalah, dia tetap tidak bisa lepas dari tuduhan sebagai pendukung kejahatan itu. Oleh karena itu, hal ini harus dirahasiakan. Jiang Chen dan Huang Er berjalan-jalan sepanjang hari setelah meninggalkan distrik ikan dan naga. Baru setelah malam tiba, mereka kembali ke Mansion House Wei, bebas dan mudah. Keduanya telah mengubah penampilan luar mereka dari yang mereka gunakan untuk memasuki distrik ikan dan naga. Dengan penampilan mereka saat ini, tidak ada yang akan berpikir untuk mencurigai mereka. Melihat Jiang Chen kembali dengan seorang pendamping di belakangnya, Wei Jie kurang lebih yakin bahwa orang yang telah merampok paviliun boneka segudang tidak lain adalah Jiang Chen. Dia tidak sepenuhnya yakin sebelumnya karena Jiang Chen sendirian ketika mereka berpisah. Saudara Jiang, siapa ini? Wei Jie yang penasaran bertanya. Tuan Muda Wei, ini adalah temanku. Saya kira Anda sudah mendengar tentang perselingkuhan di distrik ikan dan naga. Jiang Chen mengambil inisiatif. Dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Wei Jie menjawab dengan senyum masam, tentu saja aku mendengar tentang sesuatu yang sebesar itu. Saya pikir pada awalnya itu adalah orang lain yang melakukannya, tetapi saya memiliki tebakan yang cukup bagus sekarang karena kalian berdua telah tiba. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Implikasi dari perselingkuhan ini kemungkinan akan sangat besar. Kami berdua akan segera berangkat dan tidak akan merepotkanmu. Wei Jie dengan cepat menjawab sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Saya merasa sangat senang bahwa Anda merampok rumah Shiko. Jangan khawatir, Anda, saya, dan Lin Ming adalah satu-satunya yang bahkan tahu sedikit pun tentang apa yang terjadi. Lin Ming terlibat sendiri, jadi dia tidak akan berani mengkhianati kita. Keluarga Shiko adalah musuh bebuyutan keluargaku, jadi semakin mustahil bagiku untuk mengkhianatimu. Jadi, biarkan saja mereka menyelidiki. Segalanya akan beres dengan sendirinya setelah keributan mereda. Petik 2. Kami benar-benar tidak akan menyeretmu ke bawah. Jiang Chen bertanya sekali lagi.
Dia bukan orang yang bertindak sembarangan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Jika Wei Jie akan terlibat sebagai akibat dari tindakan Jiang Chen, dia akan berbalik dan berjalan keluar saat ini juga. Wei Jie melambaikan tangannya, "Saudara Jiang, kami adalah teman yang telah melalui hidup dan mati. Jangan menyebutkan terlibat, tidak ada konsekuensinya bahkan jika saya harus menanggung sedikit risiko. Sebuah rumah sikau belaka, House Wei tidak takut pada mereka. Jika tidak ada yang lain, pewaris rumah bangsawan peringkat 9 memiliki semangat heroik untuk rela memikul tanggung jawab." Jiang Chen berpikir sejenak. Dia masih membalas, "Tuan Muda Wei, kita adalah teman yang telah melalui kesengsaraan bersama, jadi aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar. Namun, orang-orang pasti akan waspada sekarang karena saya membuat keributan. Anda juga tidak dapat menemukan tempat di sini untuk beberapa ribu orang, saya perlu mencari tempat lain." Petik 2. Tidak peduli seberapa besar rumah-rumah Wei, masih akan sulit untuk menyembunyikan melepaskan 2.000 orang sekaligus. Ini adalah situasi yang harus mereka tangani secara diam-diam. Wei Jie berpikir sejenak dan menjawab dengan anggukan, "Rumah Wei memiliki tanah bawah tanah di ibu kota. Itu sangat tersembunyi, hanya ayah saya dan saya yang tahu tentang itu. Saudara Jiang, jika Anda dapat mengabaikan kekasaran, saya akan membawa Anda ke sana sekarang." Jiang Chen melambai padanya, "Katakan saja tempat yang tepat dan bagaimana menuju ke sana. Pasti akan ada banyak pasang mata yang mengawasi Anda jika Anda melangkah ke segala arah. Itu bukan hal yang baik untukmu. Saya tidak ingin melibatkan House Wei dalam pertengkaran ini karena kesalahan yang ceroboh." Petik 2. Karena House Wei dan House Sikou adalah musuh bebuyutan, House Sikou pasti akan mengirim orang untuk mengawasi House Wei setelah sesuatu yang sebesar ini terjadi. Sebagai tuan muda House Wei, setiap gerakan Wei Jie pasti akan diamati dengan cermat. Akan sangat disayangkan memang jika sandiwara mereka terlihat karena aksi yang sudah bisa ditebak. Wei Jie merenung sejenak dan mengangguk tanpa berdebat. Dia menggambar peta di tempat dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Posisi yang tepat, arah yang pasti, dan cara masuk semuanya ditunjukkan dengan jelas di peta ini. Tempat ini sangat tersembunyi, sama sekali tidak ada seorang pun dari rumah Sikou yang akan menemukannya. Tempat ini adalah kartu truf terakhir untuk ayah saya dan saya. Petik 2. Wei Jie mengungkapkan semua informasi pribadi ini kepada Jiang Chen dengan senyum masam. "Saudara Jiang, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Rumah Wei terlihat penuh kemegahan di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan masalah internal dan eksternal. Tempat itu adalah tempat perlindungan terakhir yang aman untuk ayah saya dan saya, garis hidup terakhir yang mutlak jika terjadi keadaan darurat." Petik 2. Hati Jiang Chen sedikit bergetar. Ekspresi sangat berterima kasih muncul di wajahnya. Dia menepuk Wei Jie, "Tuan Muda Wei, kamu dan aku adalah teman seumur hidup." Meskipun dia pernah menyelamatkan hidup Wei Jie, ketulusan yang ditunjukkan Wei Jie berulang kali jelas melampaui pembayaran hutang. Orang dapat mengatakan bahwa mereka berdua memanfaatkan satu sama lain pada awalnya, tetapi mereka sekarang benar-benar memperlakukan satu sama lain sebagai teman dari lubuk hati mereka setelah mengalami kesengsaraan dan cobaan berulang kali bersama. Apalagi sekarang Wei Jie telah mempercayakannya dengan kartu truf terakhirnya. Apakah itu benar-benar kartu truf terakhirnya atau tidak, Jiang Chen masih berhutang budi padanya. "Tuan Muda Wei, aku akan datang mencarimu lagi setelah aku menyelesaikannya. Ini beberapa pil detoksifikasi. Ambil mereka untuk saat ini, dan tetap waspada terhadap Master Pil di sisi paman kelima Anda. Dia kemungkinan menyembunyikan kekuatan aslinya." Wei Jie tampak termenung. Dia mengambil pil dari Jiang Chen dan menyimpannya. Setelah jeda kecil, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Jiang, saya melihat bahwa bakat Anda dalam pil Dao luar biasa. Aku ingin tahu apakah..." Jiang Chen tersenyum, "Saya belum menguji potensi pil Dao saya, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda pada level apa itu secara spesifik. Yang mengatakan, ketika datang ke pil Dao, saya benar-benar belum bertemu siapapun yang saya akan sujud. Jadi saya mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang konkret jika Tuan Muda Wei ingin mengetahuinya. Konon, Raja Pil biasa memang di bawah perhatianku." Dia menepuk bahu Wei Jie, "Hati-hati." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Huanger dan Jiang Chen pergi di bawah penutup malam tanpa ragu-ragu. Pelacak ada di mana-mana di luar. Meski begitu, keluarga Sikou bukanlah faksi kelas 1 di ibu kota,
jadi mereka tidak bisa berburu dan menangkap orang sesuka hati tanpa ragu. Untuk alasan itu, meskipun mereka berusaha keras dalam pencarian, sangat sulit untuk menjamin bahwa mereka dapat mencakup setiap area yang memungkinkan. Sementara itu, Jiang Chen dan Huanger justru ahli dalam menerobos blokade. Dari Myriad Domain sampai ke Velurium Capital, mereka telah melewati terlalu banyak rintangan untuk dihitung. Mereka hanya memiliki terlalu banyak pengetahuan dan pengalaman berurusan dengan pencarian semacam itu. Mengikuti peta, mereka berdua menghabiskan cukup banyak usaha sebelum akhirnya menemukan lokasi yang tersembunyi. Itu memang sangat tersembunyi, bahkan terlihat seperti labirin bawah tanah semakin dalam mereka pergi. Yang paling penting, bahkan ada formasi yang dikerahkan di dalam, serta sistem peringatan dini. Pengaturannya hampir sempurna di setiap area. Yang lebih mengejutkan adalah betapa luasnya tempat ini. Bahkan bisa menampung beberapa kali lebih banyak orang daripada yang mereka butuhkan untuk ditempatkan. Rumah bangsawan peringkat 9 di Velurium Capital memang sesuatu yang lain. Tempat ini akan agak sulit dibangun tanpa kekuatan yang luar biasa, kata Jiang Chen, menghela nafas dengan perasaan setelah dia duduk. Huanger mengangguk dengan senyum tipis. Tuan Jiang, cepat dan biarkan orang-orang ini keluar. Aku tidak sabar. Dia memanggil istananya dan hendak membebaskan para tawanan, tetapi kemudian memikirkannya lebih baik. Jejak abadi terakhir kali dari Eternal Celestial Capital adalah kesalahan yang dia pelajari. Bukan tidak mungkin jejak unik Pavilion Myriad Puppets berada pada budak-budak ini. Istana dipisahkan dari dunia luar, jadi jejak ini secara alami tidak akan dapat mengirimkan sinyal. Namun, jika mereka memang ditandai, melepaskan mereka hanya akan mengundang pengejarnya untuk melacaknya sampai ke tempat ini. Nona Huanger, ayo masuk. Keduanya memasuki istana. 2000 budak berdiri di sana seperti mayat hidup, tidak menunjukkan tanda perlawanan sedikit pun, tidak melakukan perlawanan apapun. Jiang Chen berjalan maju, melepas topeng mereka satu persatu. Suasana hatinya menjadi lebih berat dengan setiap topeng yang dia lepas. Hal yang paling dia khawatirkan adalah bahwa orang-orang dari Istana Pil Regal tidak akan berada di antara kumpulan budak ini. Bahkan Huanger sangat serius. Dia juga tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat menemukan orang-orang mereka dari Istana Pil Regal di sini, upaya penyelamatan lebih lanjut akan setidaknya 10 kali lebih sulit. Saat topeng ditarik satu persatu, kondisi pikiran Jiang Chen semakin berat. Setelah menurunkan lebih dari 30 topeng, tangannya mengejang saat kegembiraan liar meledak di wajahnya. Wajah yang familiar muncul di depan mata Jiang Chen. Memang, dia sangat akrab dengan orang ini. Sentrifire, semburnya, liar karena gembira. Sentrifire adalah seorang jenius dari Sovereign Area of Rosy Valley. Dia adalah tangan kanan Sen King Hong saat itu. Jiang Chen pernah benar-benar mengalahkannya dalam kontes Pildao. Sentrifire telah bertobat saat itu, dan menarik diri dari konflik sekte, pergi ke kultivasi pintu tertutup. Jiang Chen tidak pernah mengira rekan ini akan menjadi orang pertama yang dia temukan. Jiang Chen dan Huanger berbagi pandangan, melihat kegembiraan di mata masing-masing. Karena mereka melihat wajah yang familiar, ini berarti mereka yang berasal dari Regal Pil Palace setidaknya berada dalam kelompok ini. Terima kasih surga, Jiang Chen segera menggunakan kesadarannya untuk memindai Sentrifire. Namun, kegembiraan itu dengan cepat menghilang dari wajahnya, dan alisnya berkerut. Bab 732, mengalami masalah lain. Apa itu? Melihat ekspresi Jiang Chen menjadi gelap begitu tiba-tiba, Huanger menyadari bahwa situasinya tidak seoptimis yang dia pikirkan. Seperti yang kuduga, mereka yang bekerja dalam bisnis ini semuanya adalah hewan. Selain indera semua orang disegel, organ vital mereka juga telah disegel. Jika mereka membuat langkah yang salah, lautan ki mereka akan meledak sendiri. Benar-benar kejam, Jiang Chen bersumpah dengan nada rendah. Mendengar ini, ekspresi Huanger juga tenggelam. Mari kita lihat apakah yang lain ada di sini. Dia adalah orang pertama yang tenang dan maju untuk membantu. Topeng dirobek satu persatu, dan wajah sesama anggota sekte terus muncul. Tiba-tiba, ada teriakan kejutan yang menyenangkan. Kakak Gouyu, sebuah topeng dilepas di sisi Huanger, memperlihatkan wajah Gouyu di bawahnya. Indranya telah disegel, tapi ekspresi Gouyu masih menantang dan pantang menyerah. Pipinya tipis dan pucat, dia jelas sangat menderita selama penangkapannya. Namun bagi Huanger dan Jiang Chen, pemandangannya menyegarkan.
Mereka melepas semua topeng yang tersisa dalam upaya bersama. Sue Tong, Guo Jin, Qiao bersaudara, Wen Ziqi, Shen Trivire, Rong Zifeng, Ouyang Chao, ada hampir 60 murid dari Rossi Valley di antara mereka yang diselamatkan, tetapi tidak satu pun dari para tetua yang hadir. Lebih penting lagi, Jiang Chen juga tidak menemukan Mu Gaoqi dan Penatua Yunni dalam kelompok. Menurut informasi yang dia terima, kemungkinan Penatua Yunni tidak mati dalam pertempuran. Orang-orang dari daerah pertengahan besar Scarlet telah diperintahkan untuk menangkap yang lebih tua hidup-hidup sehingga mereka dapat mengorek resep pil panjang umur dari bibirnya. Resep pil memang berpindah tangan di beberapa titik setelahnya, yang merupakan bukti bahwa Penatua Yunni telah hidup melewati kejatuhan istana pil regal. Penatua juga pasti orang yang mengungkapkan resep pil itu. Karena mereka tidak membunuh yang lebih tua saat itu, dia akan menjadi budak yang paling berharga mengingat identitas dan posisinya sebelumnya. Tidak ada alasan bagi keluarga kekaisaran Great Scarlet Mid Region untuk membunuh yang lebih tua. Tetapi bahkan jika mereka telah membunuh yang lebih tua, mengapa Mu Gaoqi yang sederhana menghilang juga? Tidak melihat Penatua Yunni dan Mu Gaoqi mengurangi suasana hati Jiang Chen. Sejujurnya, dia hampir tidak memiliki ikatan emosional dengan orang lain yang dia selamatkan selain dari pengawal pribadinya. Dia hanya mengenal mereka karena mereka berasal dari sekte yang sama. Motivasi utamanya untuk menentang semua rintangan adalah datang untuk menyelamatkan orang-orang terdekatnya, Kepala Istana dan Qi, Penatua Yunni, Mu Gaoqi, dan saudara perempuan Lin. Mereka adalah satu-satunya orang yang dia sayangi di Regal Pil Palace. Lin Bier telah terpisah dari mereka di istana, dan keberadaannya masih belum diketahui. Lin Huier bersama ayahnya, jadi dia seharusnya aman. Sadar bahwa Mu Gaoqi dan Jiang Chen adalah sahabat terbaik, Huanger memahami penderitaan Jiang Chen setelah mengetahui bahwa Mu Gaoqi masih hilang. Tuan Jiang, dikatakan bahwa manusia hanya bisa melamar, tetapi surgalah yang menentukan. Anda memberikan segalanya, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Huanger mendorongnya dengan lembut. Dengan pemahamannya yang lebih dalam baru-baru ini tentang Jiang Chen, dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang membawa beban besar di hatinya. Secara khusus, dia khawatir dengan rasa bersalah pada diri sendiri yang pasti akan dia rasakan. Kata-kata dorongan Huanger membuat Jiang Chen sedikit bersemangat. Namun, masa sosok seperti zombie yang tidak terlihat di depannya, kehilangan indera dan kehidupan, masih merupakan sakit kepala yang besar. Meskipun itu bukan pekerjaan yang sangat canggih, segel di tubuh mereka memastikan bahwa hidup mereka ada di tangan sealer mereka. Seperti seorang dalang, dia memutuskan hidup dan mati mereka dengan satu pikiran. Jika Jiang Chen tidak bisa menonaktifkan semua segel sekaligus, dia akan memperingatkan pengontrol dan setiap budak akan mati seketika. Ini adalah kekhawatiran Jiang Chen yang paling mendesak. Melihat Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya tentang kesulitan baru, Huanger ingin berbagi bebannya. Tuan Jiang, saya pernah mendengar Penatua Sun menyebutkan sesuatu tentang menyegel lautan Qi. Oh, apa yang Penatua Sun katakan? Karena dia telah memikirkan subjek yang sama, Jiang Chen ingin tahu apa yang dipikirkan oleh sesepuh itu. Dia mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia melihat sesuatu yang serupa terjadi selama konflik yang dia saksikan. Anggota dari satu sekte telah ditangkap oleh saingan mereka, dan lautan Qi mereka disegel. Mereka diselamatkan oleh rekan-rekan mereka segera setelah itu, tapi segel di tubuh mereka tidak bisa dilepas. Jika segel disentuh, musuh bisa mengaktifkan segel untuk membunuh mereka. Apa yang terjadi setelahnya? Kata-katanya menggerakkan Jiang Chen. Penatua Sun berkata bahwa mereka akhirnya semua selamat. Rekan-rekan mereka meminta seorang ahli formasi untuk membentuk formasi yang penuh dengan serangan, masing-masing disesuaikan untuk setiap segel. Aktivasi formasi menyebabkan semua kekuatan di dalam formasi menyerang segel di semua tempat, sekali, menghancurkan semuanya dalam sekejap. Dari deskripsi Penatua Sun, formasi memiliki dua persyaratan yang sangat sulit. Pertama, setiap individu yang disegel perlu memiliki kekuatannya sendiri, yang disesuaikan dengan segel di tubuhnya. Dengan demikian, Anda membutuhkan sebanyak mungkin. Jadi maksudmu formasi itu berhasil. Hati Jiang Chen terguncang. Ini adalah pemikiran baru yang tidak terpikirkan olehnya. Sejauh ini, kepala Jiang Chen telah dipenuhi dengan bubur, dan dia benar-benar tidak memikirkan ide itu. Pengingat Huanger memberinya semburan inspirasi. Ya, Penatua Sun mengatakan itu masalahnya.
Masalah itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Metode penyegelan yang dia lihat jauh lebih rumit dari ini, dan kesulitan melepasnya bisa dimengerti lebih tinggi. Huanger memandang Jiang Chen meyakinkan. Baiklah, karena mereka berhasil melakukannya, pasti ada cara bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Jiang Chen menepuk pahanya. Ada banyak cara untuk menghilangkan segel dalam ingatan Jiang Chen. Dia juga tidak kekurangan formasi. Dia tidak asing dengan bekerja dengan salah satu bahan. Tuan Jiang, biarkan Huanger membantu Anda. Di sebuah ruang rahasia di area pusat dalam rumah Wei, sebuah diskusi yang sangat mendetail sedang terjadi antara ayah dan anak Wei. JR, apakah Jiang Chen benar-benar ajaib seperti yang kamu katakan? Tuan rumah Wei saat ini adalah Wei Tianxiao, ayah Wei Jie. Ayah, Anda tahu bahwa saya memiliki mata yang bagus untuk menilai orang. Tidak mungkin saya membuat kesalahan kali ini. Dia adalah seorang pemuda dari Myriad Domain, tetapi dia mampu menjalankan lingkaran di kedua Eternal Celestial Capital dan Sekte Langit Ninesuns. Kebangkitan orang jenius seperti itu tidak bisa dihentikan. Nada bicara Wei Jie dipenuhi dengan keyakinan. Wei Tianxiao menatap putranya dengan pujian. Sejujurnya, putranya sering melebihi harapannya. Seperti biasa, saya tidak meragukan pandangan ke depan dan kebijaksanaan Anda. Dari deskripsi Anda tentang dia, Jiang Chen ini memiliki bakat pil dao yang menyaingi Raja Pil tingkat menengah yang khas. Itu saja membuat House Wei berharga untuk mempertahankan yang baik hubungan dengannya. Selain itu, ini juga merupakan kabar baik bagi kita bahwa dia telah berselisih dengan asrama Siko. Bagaimanapun juga, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Ada kebijaksanaan dalam kata-katamu, Ayah. Namun, apa rencanamu untuk masalah di dalam tembok rumah kita? Jika tidak ada penyelesaian cepat, aku khawatir masalah yang tak berkesudahan akan mengikuti. Kilatan terang melintas di mata Wei Tianxiao. Dia menjawab dengan suara serius, pengkhianat itu Wei Tiansu, bagaimana aku tidak tahu tentang sifat serigalanya? Karena dia berani mengangkat tangan melawanmu, JR, tidak ada alasan bagiku untuk menoleransi dia lagi. Ketika waktu yang tepat tiba, saya akan membasmi hama itu dengan satu gerakan. Berbalik untuk melihat putranya lagi, Wei Tianxiao menasihati, JR, jika ini adalah pilihan yang Anda buat, Anda harus memelihara hubungan Anda dengan Jiang Chen dengan hati-hati sekarang. Jika dia berhasil suatu hari nanti, Anda akan mendapatkan keuntungan, kontak penting. Aku mengerti, Wei Jie mengangguk. Jaga dirimu aman, dan jangan biarkan siapapun dari keluarga Siko memiliki kesempatan untuk melibatkan atau menyerang kita, saran Wei Tianxiao. Ya, saya akan menangani masalah ini dengan hati-hati. Sangat kontras dengan percakapan intim keluarga Wei antara ayah dan anak, rumah Siko dipenuhi dengan kekecewaan besar. Keluarga itu kehilangan muka karena peristiwa baru-baru ini. Bahwa perampokan akan terjadi pada sebuah nama yang terkenal seperti rumah Siko dan sebuah toko yang dihormati sepanjang masa seperti Paviliun Myriad Puppets tidak dapat dibayangkan. Kesederhanaan kejahatan itu hampir memalukan. Apa yang hilang bukan hanya 2000 budak, tetapi juga reputasi emas House Siko. Naner, apakah kamu punya berita? Siko Yuan, penguasa asrama Siko, bertanya pada putranya. Siko Nan menggelengkan kepalanya dengan sedih bahkan saat dia menggertakkan giginya. Ayah, tidak ada berita untuk saat ini. Tapi, bahkan jika aku perlu membalikkan kota, aku akan menemukan yang bertanggung jawab untuk ini. Mencuri dari rumah Siko sama saja dengan sengaja berjalan ke sarang singa. Mereka harus membayar harga untuk kebodohan seperti itu. Dia memukul dadanya. Mungkin seseorang dari House Wei membuat kita kesulitan. Bagi Siko Yuan, rival lama keluarga adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Saya menduga hal yang sama. Saya telah mengirim orang untuk memantau aktivitas rumah Wei dengan cermat. Jika memang demikian, tidak akan lama untuk menemukan bukti. Siko Nan merengut muram. Hanya beberapa jam sebelum toko kami dirampok, tuan muda mereka Wei Jie tiba di distrik ikan dan naga untuk mengunjungi toko Lin Ming. Apakah kamu menanyai Lin Ming tentang itu? Siko Yuan bertanya dengan suara rendah. Saya lakukan. Tidak ada yang luar biasa selama waktunya di Lin Ming. Bahkan Lin Ming sendiri tidak bisa membuat kepala atau ekor itu. Saya pikir kemungkinan dia hanya umpan, dimaksudkan untuk menyesatkan kita untuk mencurigai Lin Ming. Jelas, Siko Nan tidak percaya bahwa orang seperti Lin Ming akan memiliki keberanian untuk menentang rumahnya.
Siko Yuan mengerutkan kening. Setiap budak memiliki tanda unik kita. Mereka sama sekali tidak berguna tanpa perintah membuka segelmu. Sudahkah kamu mencoba melacak tanda tangan di segelmu? Siko Nan menjawab dengan senyum masam. Bagaimana tidak, musuh kita tampaknya sangat cerdik, dan segel itu terselubung dari deteksi. Tidak ada cara bagi saya untuk mendeteksi segel kecuali mereka secara langsung dirusak. Jika tidak, saya tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah budak masih hidup. Terselubung, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Orang tak dikenal ini sangat mampu. Tapi, menangkap 2000 budak dalam satu sapuan adalah buktinya sendiri. Naner, kamu tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Ayah, tolong tenanglah. Siko Nan mengeluarkan harum. Tanpa perintah pelepasanku, barang-barang itu benar-benar sampah. Jika mereka benar-benar tidak dapat ditemukan, aku dapat menghancurkan jimat yang membuka segel untuk mengaktifkan mekanisme peledakan diri. Kemudian, itu akan mengakhiri ini. Siko Nan terkesima dan terburu-buru. Siko Yuan menggelengkan kepalanya, cari dengan teliti terlebih dahulu. Pilihan itu hanya harus datang sebagai pilihan terakhir. Bisnis budak adalah sumber pendapatan utama rumah kami. Ini akan menjadi pukulan yang melumpuhkan keuangan kami untuk meninggalkan kumpulan barang itu. Mungkin bahkan mempengaruhi operasi kita sehari-hari. Batch yang dimaksud bernilai 2 hingga 3 miliar. Biaya barang sebenarnya jauh lebih rendah dari itu, tetapi mengingat luasnya kegiatan bisnis keluarga, kehilangan pengiriman barang tidak sesederhana mengurangi harga persediaan mereka. Hilangnya potensi keuntungan juga harus diperhitungkan. Bab 733, Gouyu bangkit. House Siko tidak akan memilih jalan saling menghancurkan kecuali itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Dan pada tingkat tertentu, itu memberi Jiang Chen kebebasan untuk bersiap. Dengan kenangan kehidupan masa lalunya, Jiang Chen memiliki fondasi yang sangat stabil dalam formasi. Karena itu, meletakkan formasi bukanlah masalah baginya. Inti masalahnya terletak pada membuat setiap serangan menjadi benar. Mengingat bahwa dia hanya bisa menyisihkan satu serangan untuk segel, sangat penting untuk menghitung serangan. Jika dia gagal dan memperingatkan Sealer tentang apa yang dia lakukan, dia akan berada dalam masalah besar. Jika dalam skenario terburuk, Sealer itu diperingatkan dan menjadi marah, dia bisa sangat marah dan membunuh semua budak. Kemudian, kegagalan Jiang Chen akan menjadi kegagalan yang tidak dapat ditebus di dalam hatinya. Dengan demikian, Jiang Chen tidak akan mencoba apapun sampai dia cukup yakin akan keberhasilannya. Waktu berlalu hari demi hari. 7 hari kemudian, Jiang Chen akhirnya melakukan modifikasi formasi terakhirnya, sesuai dengan hasil eksperimen dan deduksinya. Formasi yang baru dimodifikasi ini tampak lebih tepat dan teliti dari sebelumnya, berkat bendera formasi Crimson Heaven. Semuanya, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Gagal atau sukses, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Jiang Chen memejamkan mata untuk menawarkan permohonan diam-diam kepada anggota sektenya. Dia benar-benar telah melakukan semua yang dia bisa sampai saat ini. Dia telah menemukan metode untuk membuat 64 rumpun energi yang akan dipegang oleh formasi. Setelah formasi diaktifkan, semua simpul energi akan menjadi hidup pada saat yang bersamaan. 54 dari rumpun itu dimaksudkan untuk anggota sekte dari Istana Pil Regal, sedangkan 10 sisanya ditugaskan untuk 10 pembudidaya yang relatif kuat. Mereka semua setidaknya adalah pembudidaya alam bijak bumi, dan beberapa bahkan pembudidaya alam bijak langit. Nona Huang, saya akan mulai sekarang. Di tengah formasi, Jiang Chen mengangguk pada Huanger yang berdiri di luar dan mulai mengaktifkan formasi. Formasi perlahan bergemuruh untuk hidup sebagai 64 sinar cahaya terbang ke arah orang-orang di dalam formasi seperti meteor. Setelah kilatan cahaya mulai menghilang, mesin terbang formasi yang tak terhitung jumlahnya merangkak melalui ruang sekitarnya seperti berudu yang baru lahir. Memukul, cahaya memasuki lautan ki orang-orang. Semuanya tergantung pada ini. Jiang Chen mengertakkan gigi dan mulai membuat segel tangan dengan cepat. Cahaya terus tumbuh lebih tebal dan lebih kuat dengan setiap segel. Setiap budak secara bertahap diselimuti oleh cahaya, Jiang Chen bisa melihat lautan ki semua orang sebagai awan nebula. Setiap lautan ki tampaknya terperangkap oleh jaring laba-laba pembatasan. Itu adalah segel di luar lautan ki mereka. Istirahat, istirahat kataku. Jiang Chen menggeram saat dia mendesak formasi dengan kekuatan penuhnya. Cahaya menabrak segel yang mengelilingi lautan ki semua orang, menyebabkan percikan ilusi menyebar ke udara. Bis,
Suara memekakkan telinga berlanjut sejenak. 1 napas, 2 napas, itu hanya 3 napas waktu, tapi rasanya selama keabadian. Retak-retak. Tidak ada suara yang terdengar lebih manis di telinga Jiang Chen saat suara retak menandai saat pembatasan di sekitar budak mulai runtuh. Dengan suara seperti lembaran logam yang robek, semua segel benar-benar hancur. Jiang Chen membiarkan formasi redup, dan mati. Dahinya dipenuhi keringat, tapi matanya bersinar senang. Itu berhasil. Di luar formasi, Huang'er juga tampak gembira saat dia melangkah cepat ke dalam formasi dan bertanya, sedikit khawatir, bagaimana perasaan Anda, Tuan Jiang? Tidak apa, saya hanya sedikit lelah karena formasi ini menghabiskan terlalu banyak energi. Itu tidak akan mempengaruhi inti saya. Jiang Chen mengamati dirinya sendiri secara singkat dan tidak menemukan apapun yang salah selain sedikit pengeluaran kesadaran yang berlebihan. Formasi ini sangat canggih dan melelahkan. Itu benar-benar bukan sesuatu yang harus dapat dikendalikan oleh seorang pembudidaya alam fana. Faktanya, seorang kultivator alam bijak sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan formasi ini. Jika Jiang Chen tidak memiliki keunggulan luar biasa dalam setiap aspek kultivasinya, dia tidak akan mampu memanfaatkan formasi ini. Saat formasi menembus segel, Si Kounan tiba-tiba tersentak dari meditasinya jauh di rumah Si Kou. Segel komandonya telah hancur dengan sendirinya. Saat itu tengah malam, dan dia baru saja akan memasuki kondisi meditasi. Sayangnya, itu juga memberi Jiang Chen kesempatan untuk membuka segel tanpa disadari Si Kounan. Pada saat Si Kounan menyadari apa yang terjadi, segel perintahnya telah hancur berkeping-keping. Dia mengeluarkan token yang sesuai, tetapi mencatat bahwa semuanya juga telah direduksi menjadi fragmen. Ketika kesadarannya menyapu tokennya, dia memperhatikan bahwa total 64 token telah rusak. Ekspresi Si Kounan sangat berubah saat dia bersumpah tanpa henti, sialan. Sial, dia tahu bahwa penghancuran token ini berarti bahwa ke-64 segel telah dihancurkan. Terlebih lagi, metode yang digunakan musuhnya untuk memecahkan segel ini sangat luar biasa. Waktu dan metode cracking musuhnya benar-benar yang terbaik. Dia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Siapa ini? Siapa ini? Saat ini, perasaan Si Kounan benar-benar kacau. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini tengah malam, dia langsung berlari ke depan pintu ayahnya. Si Kou Yuan juga kaget saat mendengar kabar tersebut. Ayah dan anak saling bertukar pandang saat mereka menatap sisa-sisa token yang hancur. Ketakutan dan kemarahan mereka saling bertarung tanpa henti di dalam, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan. Mereka tidak takut pada musuh yang akan datang, tetapi musuh yang bahkan tidak mereka kenal merasa jauh lebih mengancam. Setidaknya, melihat hasil di depan mata mereka, jelas bahwa orang ini bukan tipe orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan Si Kou Yuan sendiri tidak bisa menembus 64 segel sekaligus hanya dalam beberapa saat. Naner, apakah paviliun sejuta boneka telah menyinggung siapapun akhir-akhir ini? Si Kou Yuan terdengar agak bertentangan. Si Kounan menjawab hampir tanpa sadar sambil terus menatap ke bawah, kami pengusaha yang mencari keuntungan. Mengapa kita menyinggung seseorang tanpa alasan tertentu? Plus, tidak ada pelanggan luar biasa yang muncul akhir-akhir ini. Petik 2. Apakah ada orang yang memiliki pengaruh besar di antara barang-barang kita kali ini? Si Kou Yuan bertanya lagi. Si Kounan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada seorang pun di benua Divine Abyss yang dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan besar di Velurium Capital. Sumber kami akhir-akhir ini juga cukup bersih. Mereka semua berasal dari daerah menengah ke bawah. Tidak ada satupun yang berasal dari 8 wilayah atas. Petik 2. Apakah ada ras asing yang terlibat dalam perdagangan kita? Si Kou Yuan bertanya lagi. Ayah, aku bukan orang bodoh. Paviliun sejuta boneka hanya bekerja dengan perdagangan manusia, tidak pernah dengan ras lain. Si Kou Yuan mengangguk, ini aneh kalau begitu. Fakta bahwa perampok ini bisa langsung memecahkan 64 segel dalam sekejap berarti kekuatannya mengerikan. Orang ini, mungkinkah mereka mengolah semacam seni jahat yang menggunakan kultivator sebagai tungku kultivasi? Ayah, mengapa aku merasa bahwa House Wei mungkin ada hubungannya dengan ini? Si Kounan berkata dengan cemberut. Rumah Wei. Si Kou Yuan menggelengkan kepalanya, rumah Wei sendiri benar-benar kacau sekarang, belum lagi aku sangat tahu level mereka. Tidak mungkin mereka bisa membuka 64 segel sekaligus hanya dalam beberapa saat.
Bahkan di ibu kota Velurium, hanya mereka yang termasuk dalam pasukan top itu yang mampu melakukan hal seperti ini. Si Kounan merasa sangat sedih. Dia sangat berharap ini dilakukan oleh House Wei sehingga dia setidaknya bisa dengan senang hati menyekat tanah dengan mereka. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak tahu apa-apa sekarang. Ayah, aku khawatir orang ini akan membuka segel budak satu demi satu sekarang setelah mereka mendapatkan kesuksesan pertama mereka. Jika itu terjadi, maka semua budak kita akan menjadi miliknya hanya dalam waktu setengah bulan. Fakta bahwa segel mereka rusak berarti budak-budak ini tidak lagi berada di bawah kendali keluarga Sikok. Bisakah kita memeriksa dari mana budak yang tidak disegel ini berasal? Sikok Yuan bertanya lagi. Sikok Nan menggelengkan kepalanya dengan sedih, sumber kami sangat banyak akhir-akhir ini, dan karena mereka diberi nomor berdasarkan kultivasi dan potensi, mereka tidak dapat dibedakan sama sekali setelah mereka dikelompokkan bersama. Selain itu, kami tidak pernah memperhatikan dari mana barang kami berasal kecuali identitasnya sangat sensitif. Jika mereka tidak dapat mengetahui sumbernya, maka mereka tidak akan dapat menyelidiki identitas pelakunya menggunakan petunjuk itu. Oleh karena itu, jalur investigasi itu buntu. Sikok Yuan menghela nafas panjang, siapa yang punya masalah dengan House Sikok? Keganasan melintas di mata si Kounan. Ayah, menurut pendapat saya, yang terbaik adalah jika kita menanggung kerugian dan membunuh budak yang tersisa. Jika kita tidak bisa mendapatkannya kembali, maka kita setidaknya akan memastikan bahwa perampok itu tidak mendapat imbalan apapun. Ini adalah kedua kalinya si Kounan mengemukakan saran ini. Si Kou Yuan masih ragu untuk menerima pilihan itu. Itu adalah pilihan terakhir yang tidak ingin dia buat kecuali dia tidak punya pilihan lain. Karena itu tidak menguntungkan mereka kecuali mempermalukan lawan mereka. Terlebih lagi, si Kou Yuan masih berharap mereka bisa mendapatkan kembali budak-budak ini. Terlalu boros untuk membunuh mereka semua begitu saja. Selain itu, metode pemusnahan timbal balik ini dapat memicu kemarahan musuh yang tersembunyi ini. Mereka mungkin akan membalas dendam karena ini. Si Kou Yuan sudah tua dan bijaksana, dan dia tidak ingin tanpa sadar menjadi musuh besar bagi keluarga Sikok. Naner, jika ini benar-benar tindakan para kultivator menyimpang yang ingin menggunakan tubuh fisik budak kita untuk berlatih kultivasi mereka, maka dia hanya akan berbuat lebih buruk jika kita menghancurkan budak-budak ini. Jika orang ini berubah menjadi ganas dan menyebabkan masalah bagi keluarga dari bayang-bayang, itu akan menjadi masalah yang agak merepotkan. Kami mungkin tidak takut pada mereka, tetapi tidak dapat disangkal fakta bahwa itu akan mengganggu. Huff. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menanggung kerugian yang begitu besar dan tidak melakukan apa-apa? Tidak hanya itu, kita bahkan harus mempertimbangkan perasaan perampok itu. Si Kounan akhirnya berada di puncak masa muda. Dia tidak bisa menerima kesimpulan ini sama sekali. Naner, kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Kita tidak boleh melakukan ini kecuali kita didorong ke tepi tebing. Di dalam ruang rahasia, Jiang Chen harus bermeditasi selama sehari penuh sambil perlahan-lahan menyembuhkan kesadarannya. Meskipun segel pada budak yang sekarang dibebaskan telah dihancurkan, indera mereka masih disegel. Mereka tidak akan bisa kembali ke diri mereka sebelumnya kecuali segel khusus ini dihilangkan juga. Namun, segel khusus ini tidak dikontrol secara eksplisit oleh keluarga Sikok. Oleh karena itu, keselamatan mereka tidak lagi menjadi perhatian. Selain itu, membuka segel di indera mereka jauh lebih mudah dibandingkan dengan membuka segel di lautan ki mereka. Ketika Jiang Chen telah pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka segel pada Gouyu, Su Etong dan beberapa lainnya. Kelima pengawal ini telah mengikutinya sejak Kerajaan Timur, dan kesetiaan mereka tidak pernah goyah selama perjalanan. Mereka berlima perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran mereka setelah indera mereka terbuka. Gouyu adalah yang terkuat dari semuanya, dan dia juga yang pertama membuka matanya perlahan. Ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia mengira matanya buram atau dia mengalami halusinasi. Dia bahkan mengedipkan mata beberapa kali saat dia bertukar pandang antara Jiang Chen dan Huanger. Tuan muda, apakah saya bermimpi? Gouyu merasa ingin menangis. Bahkan dengan temperamennya yang pantang menyerah, dia tidak bisa tidak merasakan kegelisahan yang datang setelah diberi kesempatan hidup baru. Gouyu, maaf aku tidak berhasil menyelamatkan kalian semua sebelumnya, Jiang Chen menghela nafas. Mata Huanger juga sedikit memerah, kakak Gouyu,
Tuan Jiang telah berjalan sejauh bermil-mil dan melewati rintangan yang tak terhitung banyaknya untuk datang ke Velurium Capital. Syukurlah usahanya pada akhirnya tidak sia-sia, dan kalian semua baik-baik saja. Kamu aman sekarang. Gou Yu menatap Huang Er, tetapi memasang ekspresi kebingungan kosong di wajahnya. Kamu, apakah kamu adik perempuan Huang Er? Selain matanya yang jernih dan cerah, Gou Yu sama sekali tidak bisa menghubungkan gadis yang sangat cantik ini dengan Huang Er yang dia kenal saat itu. Bab 734, Persahabatan Intrasekte. Setelah Gou Yu sadar, Sue Tong dan yang lainnya juga terbangun satu demi satu. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk membuka segel indera orang lain dari Istana Pil Regal. Orang-orang khusus ini adalah orang-orang dari lingkaran dalamnya. Setelah berpisah selama hampir 1 tahun, mereka memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan satu sama lain. Jika dia membuka segel indera orang lain sekarang, itu akan memperburuk suasana. Sama seperti Gou Yu, semua orang terkejut melihat penampilan asli Huang Er. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nona Huang Er yang tampak jelek pada kenyataannya adalah kecantikan yang luar biasa. Tidak ada salahnya memanggilnya Dewi yang telah turun ke bumi. Bahkan Gou Yu, untuk semua daya saingnya, benar-benar yakin dengan temperamen dan kecantikan Huang Er dan tidak merasakan perlawanan apapun terhadapnya. Tentu saja, ada alasan psikologis di balik penerimaannya. Kembali di Istana Regal Pil, Gou Yu sudah cukup dekat dengan Huang Er untuk disebut saudara perempuan. Bahkan sebelum wahyu ini, perilaku, temperamen, dan keanggunan Huang Er telah memenangkan hati orang-orang di lingkaran Jiang Chen. Sekarang Huang Er telah mengungkapkan wajah aslinya, mereka tidak hanya merasa tidak jijik, mereka bahkan menganggapnya seperti yang seharusnya. Wajar jika sikap alami dan tak terkendali Huang Er, temperamen ramah dan mudah didekati, dan kualitas luar biasa dilengkapi dengan keindahan yang tak tertandingi. Suara semua orang menjadi kental dengan emosi saat mereka menggambarkan pengalaman mereka. Tuan muda, ahli yang tak terhitung jumlahnya turun ke Istana Regal Pil saat itu, dan formasi hebat bahkan tidak bertahan 1 jam di bawah serangan mereka. Semua ahli sekte yang mempertahankan formasi dibantai sampai akhir hanya dalam waktu 1 jam. Pada saat itu, Penatua Yun Ni telah datang ke Lembah Rosi untuk mengumpulkan para jenius dan mundur, tetapi kami mengingat instruksi Tuan Muda dan memilih untuk tidak melarikan diri. Sebaliknya, kami meyakinkan Penatua Yun Ni untuk bersembunyi bersama beberapa lusin orang lain di dalam formasi. Untuk kreditnya, pada awalnya, mereka tidak dapat menembus formasi sama sekali. Tetapi kemudian, seorang kultivator ranah kaisar yang lebih kuat muncul dan bergandengan tangan dengan beberapa kultivator ranah kaisar lainnya untuk menyerang formasi secara serempak. Baru kemudian mereka akhirnya berhasil menembus formasi. Sebagai akibat, kita semua menjadi tawanan. Gou Yu membicarakan hari itu dengan sangat rinci. Keputusasaan belaka dari pertempuran itu begitu jelas dalam ceritanya sehingga mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar hadir saat itu. Tuan muda, orang-orang itu awalnya ingin membunuh kita semua. Namun, sepertinya mereka menyelamatkan kami karena mereka ingin menginterogasi kami tentang resep pil tertentu. Pada awalnya, Penatua Yun Ni menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kematian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, musuh mulai membunuh seorang murid Regal Pil Palace untuk setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah membunuh selusin orang, mereka menyeret Mu Gaoqi ke depan Penatua Yun Ni, dan Gou Yu melirik Jiang Chen, tampak agak ragu apakah dia harus melanjutkan. Keputusasaan belaka dari pertempuran itu begitu jelas dalam ceritanya sehingga mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar hadir saat itu. Tuan muda, orang-orang itu awalnya ingin membunuh kita semua. Namun, sepertinya mereka menyelamatkan kami karena mereka ingin menginterogasi kami tentang resep pil tertentu. Pada awalnya, Penatua Yun Ni menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kematian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, musuh mulai membunuh seorang murid Regal Pil Palace untuk setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah membunuh selusin orang, mereka menyeret Mu Gaoqi ke depan Penatua Yun Ni, dan Gou Yu melirik Jiang Chen, tampak agak ragu apakah dia harus melanjutkan. Keputusasaan belaka dari pertempuran itu begitu jelas dalam ceritanya sehingga mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar hadir saat itu. Tuan muda, orang-orang itu awalnya ingin membunuh kita semua. Namun, sepertinya mereka menyelamatkan kami karena mereka ingin menginterogasi kami tentang resep pil tertentu. Pada awalnya,
Penatua Yunni menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kematian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, musuh mulai membunuh seorang murid Regal Pil Palace untuk setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah membunuh selusin orang, mereka menyeret Mu Gaoqi ke depan Penatua Yunni, dan Gouyu melirik Jiang Chen, tampak agak ragu apakah dia harus melanjutkan. Sepertinya mereka menyelamatkan kami karena mereka ingin menginterogasi kami tentang resep pil tertentu. Pada awalnya, Penatua Yunni menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kematian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, musuh mulai membunuh seorang murid Regal Pil Palace untuk setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah membunuh selusin orang, mereka menyeret Mu Gaoqi ke depan Penatua Yunni, dan Gouyu melirik Jiang Chen, tampak agak ragu apakah dia harus melanjutkan. Sepertinya mereka menyelamatkan kami karena mereka ingin menginterogasi kami tentang resep pil tertentu. Pada awalnya, Penatua Yunni menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kematian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, musuh mulai membunuh seorang murid Regal Pil Palace untuk setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah membunuh selusin orang, mereka menyeret Mu Gaoqi ke depan Penatua Yunni, dan Gouyu melirik Jiang Chen, tampak agak ragu apakah dia harus melanjutkan. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Lanjutkan." Jika Penatua Yunni masih menolak untuk berbicara, maka Mu Gaoqi akan dibantai juga. Oleh karena itu, Penatua Yunni akhirnya mengungkapkan resep pil. "Tuan muda, jika bukan karena resep pil, kita mungkin sudah dibunuh langsung oleh musuh. Orang-orang itu sangat biadab, dan mereka tidak pernah berencana untuk membiarkan siapapun hidup-hidup sama sekali. Faktanya, mereka akan mengeksekusi kita di tempat setelah mendapatkan resep pil. Namun, seseorang mengemukakan fakta bahwa mereka memiliki sekelompok budak di tempat mereka, dan mereka bisa menjual kita kepada mereka dan mendapatkan cukup banyak batu roh." Gouyu tidak tahu dari awal hingga akhir siapa yang telah menghancurkan istana Regal Pil atau menawan mereka. Mereka secara alami juga tidak tahu kemana mereka dijual. Jiang Chen kurang lebih memahami seluruh situasi setelah Gouyu menyelesaikan ceritanya. Dia justru merasa lega setelah mendengar ceritanya. Dia harus mengakui merasa sedikit ragu ketika dia menemukan bahwa resep pil panjang umur telah jatuh ke tangan ibu kota surgawi abadi. Meskipun dia tidak percaya bahwa Penatua Yunni adalah seorang pengecut, itu adalah fakta bahwa dia telah membocorkan resep pil panjang umur. Sekarang dia mengetahui bahwa Penatua Yunni telah melakukannya untuk menyelamatkan Mu Gaoqi. Emosi terakhir yang tertahan yang menyumbat hati Jiang Chen telah lenyap sepenuhnya. Sue Tong bertanya, "Tuan muda, siapa yang diprovokasi oleh istana Regal Pil? Apakah itu Sekte Langit Ninsuns?" Sekte Langit Ninsun memang terlibat dalam masalah ini, tetapi penyebab utamanya adalah ibu kota surgawi abadi dan wilayah pertengahan besar Scarlet. Eternal Celestial Capital adalah dalangnya, dan Great Scarlet Mid Region bertindak sebagai pisau daging. Apalagi istana Regal Pil bukan satu-satunya korban dari kejadian ini. Seluruh myriad domain dan bahkan hampir setiap sekte, terlepas dari ukurannya, telah dieliminasi. Apa? Gouyu dan yang lainnya sangat terkejut dengan berita ini, terutama Gouyu. Bagaimana dengan aliansi 16 kerajaan? Aliansi 16 kerajaan mungkin merupakan tempat kecil, tapi itu masih rumah mereka. Tidak ada berita dari aliansi 16 kerajaan, tapi aku sudah memberitahu sekte pohon berharga tentang hal seperti ini sejak lama. Mereka seharusnya menempatkan beberapa tindakan pencegahan. Adapun kerajaan sekuler, mereka bahkan tidak pernah memasuki mata kekuatan ini. Tidak peduli seberapa menganggurnya para itu, mereka tidak akan melenyapkan kerajaan yang paling rendah, Jiang Chen menjelaskan. Dia tahu bahwa Gouyu mengkhawatirkan kerajaan timur. Bagaimanapun, itu adalah rumahnya, dan tempat di mana kerabatnya tinggal. Bagi sebuah sekte, kerajaan sekuler seperti semut di bawah kaki gajah. Diragukan bahwa mereka bahkan akan melihatnya, apalagi repot-repot untuk menghilangkannya. Jika sebuah sekte telah membasmi dan menghancurkan bahkan tempat seperti itu, maka mereka akan benar-benar menarik kemarahan dari semua sisi. Dunia kultivasi memiliki aturannya sendiri yang tak terucapkan. Jika mereka benar-benar pergi untuk menggertak seekor semut kecil, maka bahkan hukum surgawi tidak akan bisa mentolerir tindakan tercela seperti itu, apalagi kebiasaan masyarakat. Tuan muda, bagaimana Anda menemukan kami? Wen Ziki secara alami pemalu, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang. Jawaban atas pertanyaan ini, bagaimanapun, akan cukup panjang.
Jiang Chen tersenyum dengan mudah, ceritanya panjang. Saya akan memberitahu kalian tentang hal itu di masa depan. Petik 2. Bertentangan dengan harapan, Huanger benar-benar tersenyum dan berbicara, Tuan mudamu bersikap rendah hati. Tolong izinkan saya untuk menceritakan kisah ini kepada Anda. Petik 2. Huanger bukan orang yang banyak bicara, tapi dia telah mengalami sendiri upaya Jiang Chen yang tak terhitung selama perjalanan ini dan kesulitan mengerikan yang dia alami untuk menyelamatkan rakyatnya. Itu bukan cerita yang ingin dia ceritakan. Dia mulai dari upacara agung segudang dan menggambarkan semua yang telah terjadi sampai mereka diselamatkan. Kisah itu sangat mengejutkan dan menggerakkan semua orang. Tuan muda telah melakukan perjalanan lebih dari beberapa juta kilometer ke 8 wilayah atas, menantang rintangan dan bahaya yang tak terhitung banyaknya, semuanya untuk menyelamatkan mereka dari bencana. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh tindakan ini? Jika tuan muda tidak cukup kuat, atau jika tuan muda terlambat, mereka pasti sudah dijual sebagai budak. Jika itu terjadi, maka bahkan tuan muda dengan seluruh kekuatannya tidak akan dapat menemukan mereka lagi. Semua orang tersentuh dan bersyukur atas nasib baik mereka ketika pikiran mereka mencapai titik itu. Mereka tahu betul kehidupan seperti apa yang dihadapi seorang budak. Ketika mereka memikirkan jumlah lawan yang telah dilenyapkan Jiang Chen di sepanjang jalan, mereka tidak bisa tidak merasakan kesenangan balas dendam menyelimuti mereka. Meskipun mereka tidak membalas dendam secara pribadi, mereka semua merasakan darah mereka mendidih saat mendengarkan narasi Huanger. Tidak peduli seberapa ganas atau menakutkan lawan mereka, mereka tidak pernah bisa lepas dari genggaman tuan muda mereka. Faktanya, tuan muda mereka bahkan telah membunuh lusinan pembudidaya alam kaisar. Baru sekarang mereka menyadari betapa luar biasa dan luar biasa tuan muda mereka. Kamu boleh menyimpan ini di hatimu, tapi tolong jangan beritahu murid istana pil regal lainnya tentang ini. Meskipun kita berada di Velurium Capital sekarang, Eternal Celestial Capital dan Great Scarlet Mid Region tidak akan menyerah begitu saja. Sekte Ninesunsky juga sedang menunggu kesempatan untuk terjun ke medan pertempuran. Itu sebabnya kami benar-benar tidak bisa lengah. Jiang Chen mengingatkan mereka. Mereka semua mengangguk. Anda benar, Tuan Muda. Kami telah menjadi bebanmu sekali, dan kami tidak boleh menyeretmu ke bawah untuk kedua kalinya. Kami tidak akan bisa meninggalkan Velurium Capital untuk saat ini. Setidaknya di sini, kekuatan-kekuatan itu tidak akan berani bertindak sembarangan. Kita mungkin akan diburu lagi saat kita pergi. Kami mematuhi perintah Anda, Tuan Muda. Ya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan Muda. Jiang Chen mengangguk saat orang banyak menatapnya. Dia sebenarnya telah membuat rencana ini jauh sebelum hari ini. Kami akan tinggal di Velurium Capital di masa mendatang. Namun, kita harus mengubah beberapa identitas kita. Istana Regal Pil akan menjadi bagian dari masa lalu sampai kita dapat sepenuhnya menjamin keselamatan kita sendiri. Tidak peduli apa, identitas kita adalah rahasia terbesar kita. Saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda semua menetap. Jiang Chen melirik lagi pada sesama murid sekte yang tidak sadar. Aku juga harus mengatur orang-orang ini dengan benar. Jika salah satu dari mereka terpapar, kita semua akan menjadi korban bencana. Huanger juga berkomentar, mengingat jumlah orang yang terlibat, ini membutuhkan perencanaan yang tepat. Tuan Jiang, menurut pendapat saya, akan lebih baik jika kita membangun kekuatan kita sendiri di Velurium Capital. Jika orang dipindahkan ke domain orang lain, hanya masalah waktu sebelum mereka terekspos. Itu adalah kepastian bahwa mereka akan diinterogasi dan diselidiki jika mereka tinggal di bawah atap orang lain. Akibatnya, sangat mungkin bahwa identitas asli mereka akan terungkap. Jika mereka memiliki kekuatan sendiri, maka mereka akan memiliki wilayah mereka sendiri dan tidak takut akan penyelidikan. Jiang Chen merenung sejenak dan berkata, saya sudah memikirkannya. Kami pasti akan menarik banyak perhatian jika kami mendirikan sekte di Velurium Capital. Saya pribadi berpikir bahwa kita tidak perlu melakukan itu. Jika kita harus membangun kekuatan, maka kita harus mendirikan kelompok bisnis atau mengoperasikan toko. Itu akan menjadi metode yang paling aman. Itu cukup normal untuk toko yang cukup besar untuk menampung beberapa lusin orang. Juga akan lebih mudah untuk mengatur orang-orang ini dan menyembunyikan identitas mereka. Itu ide yang bagus, Huanger mengangguk setuju. Gou Yu dan yang lainnya secara alami tidak memiliki pendapat tentang masalah ini. Saat ini,
Mereka hanya ingin menghindari menjadi beban Jiang Chen dan menyeretnya ke bawah. Mereka tidak akan keberatan apapun yang direncanakan Jiang Chen untuk mengatur mereka. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang memiliki pendapat untuk ditawarkan, Jiang Chen melirik rekan sekte lainnya, "Mari kita bangunkan orang-orang ini. Mereka adalah rekan sekte kami, dan saya harap mereka tidak akan bertindak bodoh." Petik 2. Jika dia jujur, dia tidak tinggal di Istana Regal Pil cukup lama untuk menjalin hubungan dengan orang-orang ini. Dia tidak memiliki perasaan yang nyata untuk yang lain, dan satu-satunya alasan dia peduli untuk peduli, mengatur dan menyelamatkan orang-orang ini adalah prinsip dan moralitasnya. Penyelamatan mereka adalah demi kepala istana dan Qi dan sebagai anggota Istana Pil Regal. Jika orang-orang ini memilih untuk bertindak bodoh dan tidak mematuhi pengaturannya, maka dia tidak akan ragu menggunakan metode yang lebih kuat. Saat indera mereka terbuka, para murid Istana Pil Regal perlahan terbangun dari tidur mereka. Reaksi pertama setiap orang ketika mereka sepenuhnya terbangun adalah bahwa mereka sedang bermimpi. Beberapa dari mereka bahkan mengira mereka sudah mati. Kurang lebih, reaksi mereka serupa di seluruh papan. Jiang Chen tidak segera angkat bicara. Dia menunggu sampai mereka sedikit tenang sebelum berbicara dengan Centrifire. "Centrifire, apakah kamu masih ingat saya?" Centrifire adalah salah satu jenius top di Regal Pil Palace. Dia stabil dan memiliki pikiran yang lebih jernih daripada kebanyakan orang. "Kakak Jiang, apakah kamu yang menyelamatkan kami?" Centrifire sangat cerdas, dan telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat baik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Jiang Chen, dan telah memasuki Istana Pil Regal lebih awal, dia masih memanggil Jiang Chen sebagai kakak laki-lakinya. Cara menangani ini adalah pemikiran yang agak cepat di pihaknya. Jika dia memanggil saudara junior Jiang Chen Jiang, dia akan terdengar terlalu sombong dan penuh dengan itu. Tetapi jika dia memanggil Jiang Chen saudara Jiang, dia akan terdengar agak terlalu jauh dan gagal dalam menampilkan hubungan antara anggota sekte. Saat ini, Centrifire tahu lebih baik daripada siapapun betapa pentingnya hubungan ini. Bab 735, Penerimaan Kelompok. "Kakak Sen, kita semua akan dihukum dalam perbudakan abadi jika bukan karena tuan muda kita. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan atau memberontak, hanya penderitaan dan rasa malu yang tak ada habisnya." Sue Tong angkat bicara. Tidak seperti anggota sekte lain yang telah dieksekusi atau dibunuh dalam konflik, orang-orang ini dapat bersembunyi di kediaman Jiang Chen. Dengan demikian, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpedulian terhadap anggota pengawal pribadinya ini. "Saudara Sue, apa yang terjadi? Bisakah Anda membicarakannya secara rinci? Siapa musuh Istana Pil Regal ini? Apakah sekte itu baik-baik saja?" Centrifire bertanya. Sue Tong tidak menyembunyikan secara spesifik dari mereka. Dia memberikan laporan lengkap tentang berbagai peristiwa, hanya menghilangkan hal-hal yang diperintahkan Jiang Chen kepadanya. Semua murid terkejut, wajah mereka tidak berdarah. Sekte telah hancur. Hampir tidak ada anggota sekte yang masih hidup selain diri mereka sendiri. Kepala istana dan Qi tidak bisa ditemukan. Istana Regal Pil tidak sendirian dalam kesulitan ini. Seluruh myriad domain berantakan. Semua sektenya telah diserang, terlepas dari ukurannya, dan itu hampir merupakan kekalahan total. Dengan kata lain, mereka semua sekarang menjadi tunawisma seperti hantu yang tidak terkubur, tanpa berita apakah kepala sekte mereka masih hidup. Perasaan suram kolektif memasuki hati mereka. Banyak dari mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Bahwa mereka masih hidup adalah satu-satunya hal yang bisa mereka syukuri. Mereka tentu saja 100 kali lebih beruntung daripada yang lain yang telah meninggal. Setelah mendengar berita yang berat ini, Centrifire juga tenggelam dalam keheningan yang lama. Berita ini tak tertahankan terlepas dari kekuatan mental seseorang, dan dia tidak terkecuali. Sekte hancur, tetua mereka ditebang, rekan-rekan mereka dikalahkan, dan nasib kepala sekte masih belum diketahui. Meskipun mereka secara teknis bukan pembudidaya pengembara, apakah ada perbedaan lagi? Mereka bahkan tidak menikmati kebebasan yang terakhir. Jika musuh mereka tahu bahwa mereka hidup dan masih berjalan bebas, itu akan menjadi hari kehancuran mereka. Centrifire adalah orang pertama yang menghilangkan suasana hatinya yang menyedihkan, dan mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Sesaat kejelasan melintas di benak Centrifire. Tepat sekali, istana tidak sepenuhnya miskin, masih ada Jiang Chen. Ketika myriad domain dikepung dan kewalahan,
Jiang Chen berhasil melarikan diri. Kembali setelah sekte itu jatuh, Jiang Chen kemudian lolos dari pengepungan untuk kedua kalinya. Jiang Chen lah yang telah melintasi beberapa juta kilometer untuk menyelamatkan mereka dari nasib buruk perbudakan, menavigasi rintangan yang tak terhitung banyaknya di ibu kota surgawi abadi dalam prosesnya. Apakah kawan seperti ini tidak layak untuk diandalkan? Sebuah ide datang ke Sentry Fire, dan dia berdiri, mengangkat tinju salut kepada Jiang Chen. Kakak Jiang, sekte kami terfragmentasi. Hanya Anda yang dapat memimpin kami sekarang. Sentry Fire adalah perintah mutlak Anda. Satu-satunya keinginan saya adalah suatu hari, kami mungkin dapat menghidupkan kembali sekte kami, dan membalas dendam pada musuh kami. Anggota sekte lainnya dikejutkan oleh kata-kata Sentry Fire. Namun, mereka segera menyadari bahwa tanpa perlindungan Jiang Chen, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Menginap di Velurium Capital, atas otoritas siapa? Bahkan Sentry Fire belum memasuki alam bijak, hanya mencapai alam asal tingkat ke-8. Seseorang dengan tingkat kekuatan itu hanya akan dianggap kelas 3 atau 4 di sini. Bahkan jika mereka bergabung dengan faksi lain, mereka tetap tidak akan dihormati. Lagi pula, mereka belum dihitung di antara tingkat atas bahkan di Istana Pil Regal. Selain Sentry Fire, sisanya hanyalah eksistensi kelas 2 di sekte tersebut. Adapun mereka yang dianggap kelas 1, beberapa telah meninggal, dan yang lain melarikan diri. Hampir tidak ada yang tersisa kecuali Ling Bier. Bagaimana menurutmu, Rong Zifeng? Sentry Fire melirik pria itu. Rong Zifeng adalah yang terjauh dalam kultivasi di antara yang lain, dan tentu saja ingin berpihak pada Jiang Chen. Tapi, dia pernah bertengkar dengan Jiang Chen saat dia masih di bawah kekuasaan Shen Qinghong, dan bahkan pernah bertarung satu sama lain. Perspektifnya berbeda dari Sentry Fire. Rong Zifeng merasa malu dengan pertanyaan Sentry Fire, dan dia memandang Jiang Chen dengan susah payah. Dalam hatinya, dia sudah tunduk pada Jiang Chen. Seperti orang lain, dia tidak bodoh. Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya, dan Shen Qinghong juga telah berdamai dengan Jiang Chen lebih awal. Rong Zifeng tidak perlu memainkan peran sebagai seorang murtad. Di saat seperti ini, apakah dia benar-benar punya pilihan? Kakak Jiang, saya telah banyak menyinggung Anda di masa lalu. Hanya setelah bencana ini saya datang untuk melihat kemurahan hati Anda. Anda sangat menghormati saya. Selama Anda tidak menganggap saya terlalu lemah, saya bersedia mengikuti Anda dalam upaya Anda untuk membangun kembali sekte kami. Aku juga bersedia mengikuti kakak senior Jiang Chen. Ouyang Chao juga berdiri. Dia telah berkompetisi melawan Jiang Chen untuk mendapatkan kuota wilayah kedaulatan Lembah Rosi, dan kakeknya Ouyang telah menjadi penatua dari Aula Herbal. Mereka semua memiliki beberapa darah buruk dengan Jiang Chen juga. Tapi, perselisihan masa lalu ini tidak lagi penting. Kita semua akan mengikuti kakak senior Jiang Chen, dan berkontribusi untuk membangun kembali sekte. Mengikuti Sentry Fire dan Rong Zifeng memimpin, yang lain menyatakan kesetiaan mereka juga. Jiang Chen tidak meragukan kesetiaan mereka pada sekte tersebut. Meskipun mungkin ada ketidaksepakatan antara murid individu dari Istana Pil Regal, mereka semua merasakan rasa memiliki yang kuat ketika datang ke sekte. Jika tidak, invasi tidak akan memakan begitu banyak korban. Jiang Chen mengharapkan beberapa menjadi pelawan, jadi segalanya berjalan lebih lancar daripada yang dia perkirakan, meskipun itu juga tidak mengejutkan setelah dia meluangkan waktu untuk mempertimbangkan. Sebuah bencana besar baru saja menimpa sekte tersebut, hanya seseorang dengan kerusakan otak yang bisa tetap tidak menyadarinya. Lebih jauh lagi, sangat jelas bahwa hanya dalam persatuan ada peluang secercah harapan. Setelah semua yang telah saya lakukan untuk mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak perlindungan saya. Setelah memikirkan semuanya, Jiang Chen mengangguk dengan ekspresi serius. Saya tidak meragukan kesetiaan siapapun terhadap sekte di sini. Tapi saya akan terus terang. Tenggelam atau berenang, kita harus berdiri bersama. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada salah satu dari kita, yang lain pasti akan menderita juga. Prospek kecil yang kita miliki untuk membangun kembali sekte dapat padam seperti lilin dalam badai. Jadi, saya harap kebiasaan tertentu dari rumah tidak akan terbawa ke sini. Anda semua adalah kawan, hanya satu sama lain yang bisa diandalkan. Seharusnya tidak ada perselisihan tentang perasaan, atau trik kecil apapun. Tujuan terpenting kami adalah untuk terus hidup. Kakak Jiang benar, politik dan intrik tidak bisa lagi ditoleransi.
Keegoisan hanya akan menyakiti kita semua. Centrifire setuju dengan keras. Pikirkan baik-baik, semuanya. Jangan menjadi apel busuk di tong kami. Itu benar, dengan keadaan sekarang, siapapun yang bertindak tidak lebih baik dari penjahat sekte. Semua orang yang hadir menggumamkan berbagai afirmasi. Akhirnya, dengan suara bulat disepakati bahwa mereka akan tunduk pada kakak senior Jiang Chen dalam segala hal. Dia juga tidak menghindar dari tanggung jawab. Dia mungkin bisa mengabaikan orang-orang ini ketika mereka tidak ada di depan matanya, tapi dia sudah menyelamatkan mereka. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan mereka sendirian. Meskipun itu lebih pada kenyamanan daripada niat yang telah mempercepat penyelamatannya terhadap orang-orang ini, dia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, dia juga tidak bisa membiarkan nasib mengambil jalannya sendiri setelah menyelamatkan mereka. Baik atau buruk, mereka pernah menjadi sesama muridnya. Karena kamu sangat menghormatiku, wajar saja jika aku mengatur masa depan untukmu di sini di Velurium Capital. Satu-satunya harapanku adalah bahwa rasa malu kita di masa lalu akan membentuk keberanian di masa depan. Meskipun mungkin perlu waktu 100, atau bahkan 1000 tahun, saya harap salah satu di antara Anda dapat bangkit dengan kekuatan yang tak tertandingi untuk membalas sekte kami dan membangun kembali sekte tersebut. Setelah mengalami kesulitan seperti itu, Jiang Chen ragu bahwa mereka tidak memiliki motivasi. Ada kebingungan kepala terayun-ayun. Itu benar, ada sesuatu yang lain. Apakah Penatua Yunni dan Mu Gaoqi bersamamu pada hari itu? Jiang Chen bertanya lagi, cukup tiba-tiba. Dia sangat prihatin dengan hilangnya duo itu. Ya, kami bersama, dan kami dijual di sini bersama juga. Indra kami disegel pada saat kedatangan, jadi kami tidak tahu apa-apa setelah itu. Itu benar, semua orang bersama sebelum kita disegel. Saya berada di dekat saudara senior Mu Gaoqi pada saat itu, dan saya pikir saya mendengar mereka menggumamkan sesuatu tentang konstitusi kayu bawaan, dan apakah mereka harus memberi harga padanya untuk penjualan terpisah, atau sesuatu, kata salah satu rekan murid. Apa kamu yakin? Mendengar itu membuat Jiang Chen sangat bersemangat. Ya, aku pasti mendengar gumaman itu saat itu, tapi aku tidak tahu apa-apa setelah itu karena indraku langsung tersegel. Tidak mungkin salah jika dia mendengarnya. Jadi, kemungkinan besar Mu Gaoqi dan Penatua Yunni telah diberi label untuk penjualan terpisah, atau bahkan tidak dijual. Tidak peduli apa, jika asumsi itu benar, mereka seharusnya tetap aman. Jiang Chen tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin Istana Regal Pil dapat dibangun kembali hanya dengan menyelamatkan orang-orang ini sendirian. Bahkan, kemungkinan itu masih cukup tipis. Tetapi, jika mereka bisa menyelamatkan Mu Gaoqi, harapan masa depan untuk membangun kembali Istana Pil Regal akan meningkat lebih dari 90%. Konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi yang dimiliki Mu Gaoqi jelas merupakan sesuatu yang mampu mengubah prospek sekte mereka dalam 1000 tahun ke depan. Begitu Mu Gaoqi diselamatkan dan diberi beberapa dekade atau 1 abad untuk berkembang, dia pasti akan memiliki kemampuan untuk membangun kembali Istana Pil Regal. Sayang sekali dia tidak bisa menyelamatkan orang yang paling dia inginkan. Di antara pemuda sekte, dengan pengecualian saudara perempuan Ling, Mu Gaoqi pasti yang paling dekat dengan Jiang Chen. Jiang Chen melihatnya sebagai adik laki-laki. Pada saat yang sama, dia adalah orang yang paling optimis tentang Jiang Chen. Jika Jiang Chen ditanya siapa yang paling mungkin untuk membangun kembali Regal Pil Palace di masa depan, dia akan menjawab Mu Gaoqi terlebih dahulu, lalu Ling Bier. Adapun Centrifire dan Rong Zifeng, tak satu pun dari mereka dipotong dari kain itu. Paling-paling, mereka akan menjadi penasihat yang baik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan intrinsik untuk membalikkan keadaan. Baiklah, kalian semua akan sangat aman di sini. Selama beberapa hari ke depan, saya akan meminta Nona Huanger untuk mengajari Anda beberapa cara untuk mengubah penampilan Anda. Mulai hari ini, Anda harus mengadopsi identitas yang berbeda. Ketika saatnya tiba, saya akan membuka toko pil di sini di Velurium Capital, dan secara terbuka merekrut staf dari masyarakat. Kemudian, Anda dapat bergabung dengan saya sebagai pembudidaya pengembara. Dengan begitu, identitas baru Anda akan disahkan dan transparan. Semua orang diyakinkan oleh persiapan Jiang Chen. Sekarang semuanya sudah diurus di depan itu, Jiang Chen mengalihkan perhatiannya ke 10 budak yang tersisa. Mereka telah dibuka segelnya dengan kelompok sesaat sebelumnya, dan bahkan yang terlemah di antara mereka adalah alam bijak bumi. Jiang Chen punya rencana untuk memanfaatkannya dengan baik. Sebagai penyelamat mereka,
dia memiliki kewajiban untuk mengekstrak setidaknya beberapa nilai dari mereka.